Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Chelsea Valentia yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Nah, pada kali ini kita akan ngobrol tentang topik yang pastinya sangat menarik dan asyik banget. Pada bulan Ramadan yang suci ini, alangkah baiknya kita dianjurkan untuk selalu melakukan kegiatan yang positif. Nah, untuk itu kita sudah mengundang narasumber kita, yaitu Bapak Guru tercinta kita, Pak Eman Sulaiman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Pak, jadi tuh pada podcast kali ini kita bakal ngebahas gimana sih caranya meningkatkan kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan. Oke, gimana ya? Nah, yang pertama tuh gini Pak, menurut Bapak kegiatan positif apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai remaja untuk meningkatkan keimanan kita? Banyak sekali kegiatan positif, tentunya yang tidak negatif. Ya. Nah, masalah positif negatif kita tentu tahu sendiri. Sebetulnya setiap orang itu sudah punya ukuran ini kegiatan positif atau negatif. Nah, agar itu bernilai pahala, maka tergantung niat kita untuk apa kegiatan itu. Bisa jadi contoh kita tidur gitu ya, misalkan tergantung tidur di bulan puasa itu bisa positif, bisa negatif. Tidur bisa menjadi rugi ketika memang kita tidur mengalahkan kegiatan-kegiatan tadarus, baca Quran, terus kita amal soleh lainnya selain tidur kan bisa. Kebanyakan perspektif orang memang tentang tidur di bulan puasa itu jadi ibadah, tapi itu jadi rugi. Mendingan kita melakukan hal-hal yang lain selain tidur. Tidur bisa jadi positif bagi orang-orang yang tidak tahan nafsunya gitu. Daripada saya maksiat, mendingan tidur. Nah itu bagus tuh gitu. Jadi itu perihal kecil seputar tidur saja bisa jadi hal positif gitu. Hal-hal yang lainnya sudah jelas ya, bisa jadi baca Quran, kita melakukan sholat sunnah, kemudian kita bisa bersedekah, beramal-amal soleh lain, termasuk belajar ya. Anak-anak belajar itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung kita. Kalau niatnya bagus, menuntut ilmu lurus, bukan karena takut orang tua, takut guru lain-lain, ya bagus gitu. Jadi intinya semua kegiatan positif itu segimana niat kita ya Pak? Ya betul sekali, itu berhubungan dengan hati dan tujuan kita untuk apa sih. Nah kan Pak, kegiatan positif itu kan salah satunya ada juga membantu orang tua nih ya Pak. Betul. Nah kebanyakan nih dari anak-anak zaman sekarang tuh kalau misalkan disuruh orang tua itu pasti ada aja mencak-mencak atau bahasa lainnya tuh ngedumel gitu ya. Menurut Bapak itu gimana sih Pak? Itu tidak baik. Itu tidak baik. Bagusnya selaku anak ada tupoksinya, tugas pokok dan fungsi. Jadi ada hak dan ada kewajiban. Hak sebagai anak ya nurut kepada orang tua selagi perintah dari orang tua itu tidak menyalahi aturan-aturan agama. Kamu maling sana, ya jangan gitu kan. Sekalipun itu perintah orang tua. Kalau perintah orang tua baik, beli emak cabai dong gitu ya, beli emak bawang dong, dan itu untuk keperluan kita juga, untuk makan kita, sahur, buka puasa dan lain-lain kan. Kalau ada yang ngedumel, hati-hati, ini bisa jadi dosa untuk si anak. Kalau untuk ibadah puasanya itu jadi makruh atau gimana gitu gak Pak? Nah, hukumnya? Makruh, haram, enggak sih. Tapi kan hebatnya puasa adalah pahalanya tidak diketahui kan. Ya. Kalau sholat misalkan kita bisa tahu nih pahala sholat. Kalau sendirian ya 1, kalau berjamaah ya 27 derajat kan disebutkan seperti itu. Walaupun nanti kualitas dari sholat itu juga tidak diketahui. Sama halnya dengan puasa itu tidak disebutkan pahalanya berapa-berapa, dan kualitas pahala puasa bisa jadi beda-beda antara Bapak sama Chelsea, sama teman-teman Chelsea yang di rumah, itu bisa jadi beda-beda pahalanya. Kalau kita dikasih nilai sama Allah nanti pas buka puasa nih, nilai si Eman Sulaiman bisa jadi 65 nih, karena dia pikirannya kotor, matanya sering maksiat, pendengarannya nggak dijaga gitu. Chelsea bisa jadi 95 gitu kan, karena sering baca Quran, penglihatannya terjaga, pikirannya bersih, hatinya bersih, nggak pernah ngedumel ke orang tua, gitu kan salah satunya. Nah kalau ngedumel itu bisa jadi mengurangi pahala puasa itu sendiri, karena kita punya hal hubungan yang kurang baik dengan kedua orang tua. Kan ada keterangan tidul walidain.
Jadi ridhonya Allah, kalau kita mau mendapatkan ridho Allah ya cari ridho orang tua, seperti itu. Terus nih ya Pak, gimana sih Pak cara kita istiqomah dalam melakukan kegiatan positif Pak dalam bulan Ramadan ini? Baik, istiqomah, komitmen, kayak apa sih, terus menerus melakukan hal itu memang ini sangat berat gitu ya, Sulit, bagi ya. orang-orang yang baru memulai suatu kegiatan. Kalau kita ingin membangun habit, kebiasaan, ada salah satu penelitian ya, kita harus biasa 40 hari minimal terus menerus dengan baca doa. Ada satu doa yang diajarkan oleh guru-guru Bapak. Kalau kamu mau istiqomah ada satu doanya, mau tahu? Apa tuh Pak? Apa tuh? Allahumma paksakeun. Jadi kalau apa-apa paksain, dan ibadah itu memang harus dipaksa, teman-teman ya. Kita malas sholat subuh, paksakan diri kita untuk mau sholat subuh berjamaah ke masjid, ke musola, dan paksa diri kita minimal 40 hari. Dari 40 hari itu biasanya nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah dipaksa nanti mulai bisa, dan lama-lama ya terbiasa, seperti itu. Berarti dari awalnya terpaksa bisa jadi kebiasaan ya Pak? Kalau paksa bisa ya nanti jadi terbiasa. Jadi kalau mau istiqomah ya paksakan dan prioritaskan hal tersebut. Tidak usah banyak-banyak. Misalkan kita sehari mau target amal baik 1 juz baca Quran, maka paksakan apapun kondisinya, prioritaskanlah baca Quran itu. Maka bangunlah habit itu, dan insya Allah nanti kedepannya kalau kita meninggalkan akan terasa punya hutang gitu ya. Kita sekarang dipaksa sholat duha nih sama sekolah, kayak istilah kesan memaksa ya, padahal itu untuk membangun habit. Salah satunya adalah itu. Tapi nanti setelah keluar dari skill, ada satu hal yang kurang kalau kita nggak sholat duha. Nah itu berarti sudah terbangun istiqomahan, salah satu bentuk istiqomah dalam diri kita. Jadi analoginya tuh kayak es batu yang ditaruh di luar terus dipanas bakal meleleh gitu ya Pak ini sendiri. Nah lama-lama juga terbiasa. Ya. Terus nih Pak, kira-kira menurut Bapak apa aja sih kunci sukses selama bulan Ramadan tuh Pak? Ukuran sukses seseorang kan beda-beda ya. Jadi ukuran sukses Aiman Sulaiman itu apa selama bulan Ramadan tergantung planning sebelum Ramadan. Jadi punya targetnya nih. Misalkan Aiman menargetkan bulan Ramadan ini, pertama Aiman khotam minimal 2 kali atau 1 kali minimal. Kemudian membaca 1 buku. Kemudian nanti puasanya baik, tarawihnya nggak lewat dan lain-lain. Bisa sukses kita ketika nanti di akhir Ramadan ada checklistan nih, oh ini berhasil, ini enggak, ada evaluasi diri sendiri. Jadi dikatakan seseorang berhasil, sukses di bulan Ramadan, ya dia punya planning nggak sebelumnya. Walaupun nanti tujuan akhirnya yang Allah inginkan adalah sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah terkait perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak punya iman tidak disapa oleh Allah. Hai, enggak, sudah kamu muslim doang, tingkatkan, bukan ya ayyuhal muslimun gitu, hai orang-orang muslim, tidak, ya ayyuhalladzina amanu, naik 1 level. Wahai orang-orang yang punya iman yang mau berpuasa, diwajibkan sama Allah kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar sukses di bulan puasa ini adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, sudah tahu belum takwa itu apa? Ada yang tahu? Cek di kolom komentar. Jadi salah satu pengertian takwa itu adalah kita berusaha melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan berusaha semaksimal mungkin tidak menjalankan apa-apa yang Allah larang. Nah itu sudah takwa tuh nanti ujungnya. Itu sih suksesnya kita sudah berpuasa. Gitu. Maaf Pak nih, pertanyaannya ada melenceng dari tema nih. Oke, dimaafkan. Kan identiknya kalau bulan puasa tuh ada yang namanya buka bersama gitu ya Pak, sama teman-teman atau sama kerabat yang lainnya gitu. Dalam Islam itu buka bersama itu apa hukumnya sih Pak? Apa hukumnya? Karena kan buka bersama itu banyak banget dampaknya Pak, ada dampak negatif, ada yang positifnya juga. Betul. Kalau yang positifnya kan mempererat tali silaturahmi, dan yang negatifnya bisa aja kayak kita itu buka bersama terus lupa menjalankan sholat kayak taraweh, sholat maghribnya gitu. Itu sudah dijawab ya. Jadi Bapak jawab Pak. Nah, dalam Islam itu gimana hukumnya? Kalau kita berbicara hukum, memang tidak langsung melakukan ini haram, ini makruh, kecuali memang sudah jelas.
makan daging babi, hukumnya apa? Haram. Haram ya, Iya. itu sudah jelas. Tapi bisa jadi halal. Kapan? Kalau kita sakit, sekarat, kata dokter, kata yang ahli, ini nggak ada obatnya nih selain daging babi, maka boleh makan daging babi. Oh, seperti itu. Bisa jadi halal. Seperti kasus yang tadi kita buka puasa, kita mau lihatnya dari sudut pandang yang mana gitu ya. Berbuka itu ya diwajibkan, diharuskan, kemudian harus disegerakan. Jadi Allahu Akbar, azan maghrib. Bukan. Nanti aja bukannya azan isya. Nah itu bisa jadi dosa karena harusnya buka puasa disegerakan di waktu Maghrib. maghrib. Kalau buka puasa itu kan teknis tuh, mau buka puasa bersama-sama, mau sendirian, mau di gua, mau di mall, mau di apa, itu kan teknis saja. Nah tergantung niat kita untuk apa. Jadi tujuan lagi nih, kalau berbicara hukum, tujuannya kita buat bukber itu untuk apa gitu. Mau silaturahmi, ketemu teman-teman lama, ngobrol bareng, teman-teman SMP, teman SD, keluarga kumpul, silaturahmi kan itu bagus. Ya. Bahkan silaturahmi bisa menambah Pahala. menambah usia dan lain-lain, memudahkan rezeki dan lain-lain. Kalau nanti ada efek samping dari buka puasa itu kan itu efek sampingnya. Ya, Jadi dampaknya. setelah buka puasa ada efek sampingnya apa? Ada sholat yang kelewat, itu udah masing-masing tuh. Tidak meninggalkan sholat berarti itu kan ada hukum lain. Berarti sudah dosa. Bahkan yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kata Rasulullah, itu sudah menyatakan dirinya kafir. Jadi sama aja kayak orang-orang noni gitu ya, non Islam gitu ya, dia sudah nggak sholat. Nah itu kan efek samping. Jadi banyak hukum terkait walaupun hanya satu kasus gitu. Jadi intinya banyak banget cara yang bisa kita lakuin untuk ningkatin keimanan kita ya Pak selama bulan Ramadan. Nah, mungkin Ada lagi? segitu aja sih Pak pertanyaannya ya. Oke. Sekian dari saya. Semoga materi yang disampaikan oleh Bapak Eman bermanfaat dan semoga kita selalu dilancarkan dalam beribadah puasa hingga akhir Ramadan. Saya Chelsea Valentia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.